Syekh Syamsuddin Al-Wasin, makam Islam tertua selain Fatimah binti Maimun, adalah makam Syekh Syamsuddin Al-Wasin atau Sulaiman Wasil Syamsuddin, yang terletak di Kompleks Makam Setana Gedong, Kediri. Kompleks makam ini terletak di dalam kota Kediri, tepatnya di pusat kota, yang bisa dicapai dari Jalan Doho belok ke kanan, masuk kampung Setana Gedong. Sekitar 100 meter dari ujung kampung, terletak Masjid Setana Gedong. Kompleks makam Syekh Syamsuddin Al-Wasin terletak di barat laut masjid, menurut hasil survei epigrafi Islam yang dilakukan Louis Charles Demais dalam laporan berjudul Al-Epigrafi Musulman dan Selisuk Est Asiatique. Inskripsi kuno di makam Setana Gedong di Kediri menyebutkan makam seorang Al-Imam Al-Kamin, yang epitafnya diakhiri dengan keterangan Al-Sfi Maksaban Al-Arab Nisban Wahua TDJ Al-Qudte. Namun, tidak terdapat tanggal tepat tentang inskripsi tersebut. Inskripsi di makam Setana Gedong di Kediri itu terdiri dari 3 bidang 4 persegi, satu di atas yang lain, dengan tiap bidang berisi 2 baris tulisan mendatar, berarti keseluruhannya ada 6 baris. Namun, permukaan lempengan itu rusak pada bidang kedua, di akhir baris pertama, dan sisi kiri baris kedua. Sedangkan di bidang ketiga, hanya tampak beberapa huruf di awal baris pertama, serta sekelompok huruf terpisah di paruh kiri baris kedua. Menurut Claude Guillot dan Lutfi Kalus dalam El Enigmatico Inscription Musulman du Makam di Kediri, perusakan itu seperti disengaja terbukti dari pukulan-pukulan yang dilakukan oleh orang beragama Islam yang paham bahasa Arab. Karena parah, perusak tidak merusak nama Nabi dalam Al-Hijrah Al-Nabawiyah setelah tanggalnya. Kelihatannya, bagian yang rusak itu pernah sengaja dimartil, artinya tulisan itu sengaja dihapus. Masih menurut Claude Guillot dan Lutfi Kalus, dalam inskripsi Setana Gedong tersebut ditemukan sejumlah kata yang unik dalam epigrafi Arab, seperti kata sifat Al-Wasin yang digunakan untuk menyifatkan sebuah kata benda seperti bentuk partisipial Al-Mustakmil. Kata Al-Was'il dan Al-Mustakmil tidak ditemukan dalam Thesaurus di Epigrafi Islamique. Namun, kata Al-Was'il ini dihubungkan oleh masyarakat sebagai istilah yang berhubungan dengan tokoh suci yang dikebumikan di makam Setana Gedong. Sebaliknya, menurut Claude Guillot dan Lutfi Kalus, yang penting dalam inskripsi itu adalah penggunaan kata benda dalam bentuk kasus langsung 3 kali untuk menyatakan satu keadaan yang berhubungan dengan almarhum, 1 Al-Sfi Maksaban, 2 Al-Abarquh, dan 3 Al-Bahrain. Claude Guillot dan Lutfi Kalus menafsirkan ketiga kata dalam inskripsi tersebut berhubungan dengan tokoh yang dimakamkan di Setana Gedong. Pertama, kata Asy-Syafi'i madhaban merujuk pada penegasan bahwa tokoh yang terkubur di Setana Gedong itu bermazhab Syafi'i, suatu hal yang tidak mengherankan di dunia Melayu, tempat mazhab Syafi'i menjadi mazhab fikih paling dominan. Kedua, kata Al-Abarquhi bisa jadi berhubungan dengan kota Abarkun atau Abarquh, kota kecil di Iran antara Shiraz dan Yazd. Ketiga, kata Al-Bahrainin mungkin berkaitan dengan Kepulauan Bahrain, atau juga dapat dihubungkan dengan suku Arab Al-Bahrainiyan yang pada masa lampau berkelana di wilayah Irak. Dengan berbagai kesulitan mengungkap siapa jati diri almarhum yang dikebumikan di Setana Gedong karena rusaknya inskripsi, Claude Guillot dan Lutfi Kalus menyimpulkan bahwa tokoh yang dijuluki masyarakat dengan nama Syamsuddin Al-Wasil itu adalah seorang alim mubalik Kediri. Mereka juga berargumen bahwa kata makam yang terdapat dalam inskripsi Setana Gedong bukanlah menunjuk kuburan, melainkan lebih berhubungan dengan monumen peringatan yang dibuat lebih belakangan. Prof. Dr. Habib Mustopo, guru besar Universitas Negeri Malang yang melakukan penelitian dengan basis data historis dan arkeologis menyimpulkan bahwa tokoh Syekh Syamsuddin Al-Wasin yang dikebumikan di makam Setana Gedong adalah ulama besar yang hidup pada abad ke-12, yaitu pada masa kerajaan Kediri. Jika nama Al-Wasil tercantum pada inskripsi Setana Gedong, nama Syamsuddin dicatat dalam historiografi Jawa yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Di dalam historiografi Jawa tersebut, tokoh Syekh Syamsuddin Al-Wasin disebutkan sebagai ulama besar asal negeri Ngerumrum Persia, yang datang ke Kediri untuk berdakwah, dan atas permintaan Raja Kediri Sri Maharaja Mapanji Jayabhaya membahas kitab Musyarar yang berisi ilmu pengetahuan khusus seperti perbintangan ilmu falak dan nujum, ramal-meramal. Naskah Serat Jangka Jayabhaya yang muncul pada abad ke-17 yang diyakini masyarakat Jawa sebagai karya si Mapanji Jayabhaya dalam meramal masa depan Nusantara dihubungkan dengan keberadaan tokoh Syekh Syamsuddin Al-Wasil yang berasal dari Rum Persia. Catatan historiografi Jawa yang menyebut bahwa tokoh Syekh Syamsuddin Al-Wasil berasal dari Rum Persia sedikitnya dibenarkan oleh inskripsi yang menunjuk pada kata Al-Abarquhi yang berhubungan dengan kota kecil Abarkun di Iran Persia. Menurut Habib Mustopo, tokoh Syekh Syamsuddin inilah yang kiranya telah berupaya menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di daerah pedalaman Kediri pada abad ke-12. Itu sebabnya sangat wajar jika setelah meninggal Syekh Syamsuddin sangat dihormati masyarakat Islam di pedalaman. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, makam Syekh Syamsuddin semula berada di tempat terbuka. Untuk menghormati jasa-jasanya, dibangunlah makamnya oleh seorang Bupati Kediri bernama Suryo Adilogo yang beragama Islam. Oleh karena Bupati Suryo Adilogo menurut sumber historiografi adalah mertua Sunan Derajat putra Sunan Ampel hidup di abad ke-16, maka masuk akal jika bangunan makam Syekh Syamsuddin secara arkeologis berasal dari abad ke-16, meski makam itu sendiri
sudah ada di kompleks pekuburan Setanagedong sejak abad ke-12 Masehi. Menurut satu versi pandangan, kisah tokoh Syekh Syamsuddin dalam hubungan dengan Sri Mapanji Jayabhaya digambarkan sebagai hubungan guru dengan murid. Hubungan tersebut disinggung dalam Kakawin Hariwangsa pada epilog yang memaparkan keberadaan Sri Mapanji Jayabhaya dan guru penasehatnya dalam gambaran yang menyatakan bahwa Wisnu telah pulang ke surga tetapi turun kembali ke bumi dalam bentuk Jayabhaya pada zaman Kali untuk menyelamatkan Jawa. Sebagai titisan Wisnu, Sri Mapanji Jayabhaya ditemani oleh Agastya yang menitis dalam diri pendeta kepala Brahmin penasihat raja, Prof. Dr. Purbacaraka dalam Agastya Indian Archipel, memaparkan hubungan Jayabhaya titisan Wisnu dengan gurunya. Titisan Agastya dengan mengutip sajak Kakawin Hariwangsa yang ditulis Mpu Panuluh sebagai berikut. Ada sebuah negeri yang indah dan keindahannya laksana di dalam impian, disebut Pulau Jawa, sebuah pulau yang megah, dan Jawa adalah kitab dari Agastya yang sakti tiada bandingan, dan pulau itu sekarang dihinggapi ketakutan, sehingga keindahannya lenyap atau. Kemudian berkumpul dewa-dewa bersama Hyang Asui, dan bersama-sama memohon dengan sangat kepada Batara Padmanabang atau untuk memperbaiki dan menjaga keindahan pulau tersebut, atau Dewa Hari ikut, serta pergi ke sana, atau kini dia telah benar-benar menjadi raja atau yang menyempurnakan lagi kehidupan hamba sahayanya, dan dia adalah inkarnasi dari Madhusudana Awatara, dan dia termasyhur dengan nama Sri Jaya Satru Jayabhaya dan Agastya yang suci tidak ketinggalan, dan buru-buru berinkarnasi, atau menjadi biksu pandita, Dikara atau menjadi guru sang raja yang percaya dengan ajarannya dan dia menjadi pejabat tinggi yang dipatuhi di seluruh negeri, dan raja memerintah di dunia dengan tegur, dan semua musuh Sri Naranata mengeluh-elukannya, dan disebabkan wibawa sang muni pertapa yang besar atau yang sangat mendalam pengetahuannya tentang mengatasi bahaya rohani dan dia berhasil menenteramkan kembali dunia dan setiap orang berusaha berbuat baik, hidup seperti santri mempelajari kitab suci, dan kaum parasit yang miskin dan hina dina atau mendadak didatangi kegembiraan perperapan yang dipikirkan raja dalam hati peruang berlimpah seperti hujan turun sepanjang tahun dan terwujud dalam kenyataan dan menjadikan raja bersenang-senang menikmati kebahagiaan dan bintang. Sebagian orang menafsirkan guru Sri Mapanji Jayabhaya adalah Mpu Seda. Sementara sebagian yang lain menafsirkan bahwa Mpu Seda adalah guru Sri Mapanji Jayabhaya di bidang sastra. Sedangkan sang biksu pandita Dikara yang disebut dalam Hariwangsa adalah Syekh Syamsuddin Al-Wasin yang tidak sekadar mengajarkan ilmu perbintangan dan nujum, melainkan menunjukkan pula karomah-karomahnya yang digambarkan seperti kesaktian Resi Agastya. Sebutan biksu dan kemudian pandita lazim digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh pemuka Islam pada zaman itu, seperti area makam Fatimah binti Maimun yang dalam prasasti Leran disebut susuk tempat suci. Sebutan pandita untuk Syekh Maulana Malik Ibrahim, pengangkatan saudara tua Raden Rahmat yang bernama Ali Murtado sebagai Raja Pandita di Gresik. Sebutan pandita Ampel untuk Sunan Ampel, pandita Giri untuk Sunan Giri dan keturunannya, dan sebagainya. Lepas dari sulitnya merekonstruksi sejarah Syekh Syamsuddin Al-Wasin dari kajian arkeologis, catatan-catatan historiografi, dan cerita tutur masyarakat Muslim Jawa meyakini bahwa almarhum yang dikebumikan di kompleks makam Setanagedong adalah seorang tokoh sufi yang sakti asal negeri Rum Persia yang diyakini menjadi guru rohani Sri Mapanji Jayabhaya Raja Kediri. Lantaran itu, situs makam kuno yang terletak di dekat reruntuhan candi kuno di kompleks pemakaman Setanagedong Kota Kediri itu sampai kini masih dijadikan pusat ziarah dan dikeramatkan oleh masyarakat makam tokoh Persia lain yang sezaman. Dengan kisah legenda kedatangan orang-orang lor asal Persia adalah makam Eyang Sagalor yang terletak di samping Mesjid Desa Sumbragung, Kecamatan Nantang Kabupaten Malang, yang diyakini masyarakat sebagai makam yang sudah ada pada masa jauh sebelum Wali Songo. Makam tua yang dihubungkan dengan Sri Mapanji Jayabhaya ini kiranya berhubungan dengan prasasti Hantang yang memaklumkan kemenangan pasukan